Rp383.333.333. Kita udah dapat penyepresen dan proposnya. Sama seperti yang B tadi, yang cash diskon, kita selisihin. Kita selisihin present diskon propose, berarti 166.666.667 rupiah dikurang 383.333.333 rupiah. Kalau kalian kurang, itu hasilnya menjadi minus 216.666.666 rupiah. Nah, kita udah dapat nih untuk hasilnya. 216.666.666. Nah, dari angka ini 216.666.667 itu kita kali dengan opportunity cost-nya. Dikali dengan opportunity cost-nya dikali opportunity cost-nya, kita pakai opportunity cost yang ini, yang 10% ini, opportunity cost-nya 10%, terus kalian cari untuk hasilnya itu menjadi minus 21.666.667. Ini untuk cost of margin in account receivable. Lalu, setelah cost of margin in account receivable, yang terakhir kita cari bad debt-nya. Cost of margin in bad debt. Sama seperti yang cost of margin in account receivable, kita cari present dan propose-nya. Di mana untuk rumusnya itu tinggal bad debt-nya kali sales dikali price per unitnya. Tinggal kali yang kali. Untuk yang present, kita lihat bad debt-nya itu sebesar 5%, terus dikali sales-nya 20.000 per unit,
20.000 unit dikali price per unitnya 13.000. Berarti bad debt-nya tadi 5% dikali 20.000 dikali 13.000. Hasilnya itu menjadi 300 juta. Lalu buat yang propose-nya, untuk yang propose-nya, rumusnya. Lalu untuk bad debt-nya, ingat yang propose itu bertambah dari 5% menjadi 10%. Berarti 10% kali unitnya yang propose 23.000 dikali harganya 13.000. Yang kali dapat hasil itu 690 juta. Kalian kali dapat 690 juta, baru seperti yang tadi, kita akan mencari cost of margin in bad debt-nya. Cost of margin in bad debt-nya untuk selisihnya kita akan cari dari yang present dikurang propose. Kenapa present kurang propose? Karena kan kita mau lihat apakah dengan adanya kebijakan baru masih profit yang kita dapat tuh masih ada gitu. Kalau misalnya masih ada, berarti kita pakai kebijakan, tapi kalau nggak ada, berarti kita tolak. Nah, untuk presentnya kan 300 juta, dikurang proposnya 690 juta. Berarti untuk hasilnya, pasti minusnya berapa, yaitu minus 390 juta. Setelah kita dapat untuk yang profit contribution, cash discount, cost of margin in account receivable, dan cost of margin in bad debt-nya, baru kita totalin untuk mendapat profitnya. Cara totalinnya 3 kalian tambahin aja nih. Poin yang A ditambah poin yang B ditambah poin yang C ditambah poin yang D. Kalian tambahin, dapat hasilnya segini. Dapat hasilnya itu bukannya profit, malah minus. Profitnya itu 215.666.667. Nah, yang ditanyakan di sini kan katanya kebijakannya layak atau enggak. Nah,
Nah, ini untuk kesimpulannya. Kenapa tidak layak? Karena bukannya profit, malah minus. Oke. Untuk yang current asset management ini, apakah ada yang bertanya? Silakan. Oke, karena tidak ada yang bertanya, aku lanjut ya untuk soal lain. Kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu inventory management. Nah, untuk soal inventory management, kita diketahui pembelian bahan untuk harga bahan bakunya 50.000 di soal. Lalu biaya pesan setiap kali pemesanan 1,5 juta. Lalu biaya penyimpanan adalah 20% dari harga bahan baku semen. Lalu kita diberitahu juga pembelian optimal itu sebesar 10.000 kg. Dan untuk menjaga stabilitas produksi yang diperlukan persediaan pengaman itu sebesar 15 hari. Dan lamanya pemesanan baku sampai di gedung itu rata-rata sebesar 10 hari. Nah, di soal ini kita ditanyakan beberapa poin. Yang pertama, berapa kalikah pemesanan sebaiknya dilakukan dalam 1 tahun? Yang kedua, kita ditanya itu pada tingkat kesediaan bahan baku tinggal berapa kilogram harus untuk pemesanan kembali atau reorder poinnya berapa. Lalu yang C itu besaran total inventory cost tanpa memperhitungkan safety cost. Dan yang D itu apabila pemasok itu menawarkan potongan harga dari bahan baku semen jika pembeliannya itu dengan kelipatan 2.000 kg, berapa besar TIC-nya dan apakah pandangan ini ditolak atau diterima. Nah, seperti biasa kita harus tulis dulu yang diketahui apa aja. Yang pertama kita diketahui adalah harga bahan bakunya yaitu sebesar 50.000 per kilogram. Berikutnya kita dikasih tahu biaya pesanan atau di dalam simbolnya adalah O dengan 1.500.000 per pesanan. Lalu kita dikasih tahu biaya penyimpanan atau carrying cost atau C itu sebesar 20% dari harga bahan baku kan. Nah, kita cari dulu berapa biaya penyimpanannya. 20% dikali harga bahan bakunya adalah 50.000. Berarti 20% dikali 50.000 sama dengan 10.000 per unit. Nah, lalu kita kasih juga yang optimal atau kita bisa jadi ubah simbol jadi S. Biasanya kalau di soal-soal pada umumnya itu dia kayak jumlah yang dibutuhkan. Nah, kalau ini pembelian optimal itu sama aja, sama-sama S simbolnya. Nah, pembelian itu optimal itu sebesar 10.000 kg. Ini untuk pembelian optimal, lalu kita dikasih tahu juga untuk stabilitas produksi diperlukan persediaan pengaman selama 15 hari. Maksudnya persediaan pengaman itu adalah lead time-nya. Lead time-nya itu sebesar 15 hari. Dan persediaan kalau persediaan pengaman itu adalah
safety stock-nya. Ini adalah safety stock-nya. Dan untuk lead time-nya yang berapa lama pesanan baku itu sampai di gudang, sebesar 10 hari. Asumsi 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Nah, kita akan cari yang pertama, berapa kalikah pemesanan sebaiknya dilakukan perusahaan dalam 1 tahun. Nah, untuk mencari berapa kali pesanan sebaiknya dilakukan dalam 1 tahun, itu kita harus mencari EOQ-nya dulu. Untuk EOQ sendiri itu adalah Economic Order Quantity, atau teknik untuk menentukan tersedia seminimal mungkin dalam pengeluarannya itu seminimal mungkin atau sekecil mungkin. Jadi persediaan berapa yang membuat biaya yang dikeluarkan itu paling minimal, kayak gitu. Nah, berarti kita yang pertama harus mencari EOQ-nya dahulu. EOQ. Rumus dari EOQ sendiri mungkin kalian udah tahu juga untuk rumusnya. Rumusnya adalah 2 dikali S dikali O dibagi C. Atau bisa 2 dikali S dikali O dikali price dikali I. Dikali I, di mana I itu adalah biaya simpan dalam persen. Nah, rumusnya kan 2 dikali S dikali O dikali C. Nah, berarti 2 dikali S dikali O dibagi C, itu diakhirin. Berarti kita masukin aja langsung 2 dikali S-nya dari kita tahu 10.000 kilogram, terus dikali O-nya. O-nya itu 1.500.000. Lalu kita bagi dengan C-nya, atau biaya penyimpanannya itu 10.000. Nah, ini tinggal kalian kali dulu bagian dalamnya. 2 dikali 10.000 dikali 1,5 juta, lalu dibagi 10.000, hasilnya baru kalian akarin. Baru nanti bisa dapat hasilnya. Nah, pada umumnya, soal-soal pada umumnya, EOQ-nya itu biasanya bulat, nggak koma. Nah, tapi di soal ini dia koma. Itu nggak apa-apa, kita ikutin aja. Biasanya di soal-soal ujian itu dia koma, biasanya di soal-soal ujian itu dia buat hasilnya nggak koma, tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja soal ini. Kalau kalian akarin, hasilnya itu menjadi 1.732,050808. Ini unit ya, dalam unit.
Nah, kita ambil aja angka-angka di belakang komanya, nggak apa-apa. Biar nanti buat cari total inventory cost itu mendekati sama gitu. Jadi nggak timpang jauh antara biaya pemesanan dan biaya simpan. Nah, kita udah dapat EOQ-nya, sekarang kita bisa cari berapa kali pemesanan. Dari pemesanan rumusnya itu tinggal S bagi EOQ-nya. Tinggal kalian masukin aja, S-nya kan 10.000 kilogram. Oh, ini unit nih kilogram. 10.000 kilogram dibagi 1.732,050808 kilogram. Ini tinggal kalian bagi aja. Dapat hasilnya itu 5,7735 kali. Atau mungkin bisa kalian bulatin aja ya. Bulatin ke 6 kali. Ini buat yang A. Berikutnya, kita cari yang B. Pada tingkat pesanan berapa harus dalam pemesanan kembali. Nah, untuk yang B ini, yang kalian tahu yang namanya itu ROP, atau Reorder Point. Dimana untuk rumusnya itu adalah total lead time itu kalian tambah dengan safety stock-nya. Dimana rumusnya itu hari yang 1 tahun itu 340 dikali O dikali lead time-nya tambah safety stock. Safety stock-nya berikan dengan daily usage-nya. Kenapa kita kali dengan daily usage? Karena safety stock-nya ini dinyatakan dalam hari kan. Safety stock-nya itu selama 15 hari. Nah, 15 hari itu kita sekali dengan penggunaan kehariannya itu berapa. Nah, berarti itu
Kita masukin aja S-nya itu 10.000 kilogram dibagi 360 dikali lead time-nya itu 10 hari, terus dikali safety stock-nya itu 15 ditambah safety stock-nya 15 hari dikali daily usage-nya, di mana untuk daily usage-nya itu caranya 3 harian S dibagi 360 hari. Jadi sama seperti yang total time. Jadi 10.000 dikali 360 hari dibagi 360 hari. Itu tinggal kalian kali aja 10.000 dibagi 360 dikali 10 ditambah 15 dikali 10.000 dibagi 360. Kan dapat hasilnya itu sebesar 694,44 kilogram. Nah, setelah kita dapat reorder point-nya berapa, kita cari total inventory cost. Total inventory cost-nya untuk total inventory cost-nya itu rumusnya adalah biaya pesan ditambah biaya simpan. Untuk rumusnya itu S dibagi EOQ dikali O ditambah biaya simpan itu rumusnya EOQ dibagi 2 dikali C. Nah, tinggal masukin aja. Berarti kita tahu S-nya itu sebesar 10.000. EOQ-nya kita masukin aja yang ini 1.732,050808. Terus kalian kali dengan O-nya, di mana O-nya itu adalah biaya pesanan sebesar 1.500.000, lalu dibagi EOQ-nya sama 1.732,0508 dibagi 2 dikali C-nya yaitu 10.000. Nah, ini 3 kalian kali aja, biar lebih mudah kalian cari satu persatu, yang ini lalu yang ininya berapa. Nah, di sini ada ketentuan sebenarnya kalau mau tahu apakah jawaban kalian itu benar atau enggak. Kalau misalnya hasil ini terus sama hasil ini tuh sama,
atau kurang lebih sama lah, beda tipis banget, itu berarti benar TIC-nya. Jadi ya pesan itu harus sama dengan biaya simpan. Biar balance itu hasilnya. Kalau misalnya sama biaya pesan sama dengan biaya simpan, berarti TIC ini adalah yang bisa dibilang biaya yang paling minimum dengan total pesanan sesuai dengan EOQ-nya. Kalau misalnya kalian yang ini 10.000 dibagi 1.732,0508 dikali 1,5 juta, itu dapat hasilnya sebesar 8.640.254,036. Kita berarti dua angka di dalam kolom aja 0,04. Jadi 0,4. Lalu kalau yang ruas berikutnya itu kalau kalian mau coba cari hasilnya itu dari 8.640.254,04. Nah, sama kalau berarti biaya pesan dan biaya simpan. Nah, berarti dengan pemesanan sesuai EOQ akan menghasilkan TIC yang paling bisa dibilang paling minimum. Sebesar 11.320.508,08. Ini yang paling minimum. Nah, setelah kita cari TIC-nya, kita akan mencari yang apabila pengenalan pemasok. Ada pengenalan dari pemasok, di mana kita lihat katanya pengenalan pemasok itu ada diskon sebesar 10% dari harga bahan baku. Berarti harga bahan baku, yang artinya harga bahan bakunya Rp50.000, yang awal Rp50.000, jadi Rp50.000 dikurang diskonnya 10% dari harga bahan baku. Nah, harganya itu menjadi Rp45.000. Karena kan 10% dikali Rp50.000 itu kan Rp5.000 kan? Berarti Rp50.000 dibagi Rp5.000 jadi Rp45.000 per kilogramnya. Rp45.000 per kilogram. Nah, di sini kita akan mencari total inventory cost-nya untuk yang pemasok, ya. Kita di sini akan mencari dua TIC, yaitu TIC yang EOQ dan TIC yang dari pemasok. Nah, TIC yang dari EOQ udah ada. Nah, tapi nanti kita akan tambah dengan harga bahan bakunya. Kalau yang pemasok kan harga bahan bakunya Rp45.000. Kalau yang TIC EOQ kita
harga yang masih tetap, yaitu 50.000. Nah, di sini kita akan cari TIC-nya pemasok dulu. Dimana untuk rumusnya itu kurang lebih sama seperti yang bagian C, tapi bagian EOQ kita ganti. Kita ganti jadi 2.000. Kenapa 2.000? Kita lihat di soalnya. Tanya, jika dilakukan dengan pembelian bahan baku dengan kelipatan 2.000 kg, berarti EOQ kita harus ganti dengan 2.000. Untuk mencari apakah kalau kita beli dengan 2.000, TIC itu bakal lebih minimal atau malah enggak. Nah, saat itu kita akan cari tahu. Kita masukin aja sebenarnya. Berarti TIC sama dengan S-nya itu 10.000 kg. Lagi 2.000 dikali O-nya biaya pesanannya 1,5 juta. Tambah 2.000 dibagi 2 dikali C. C-nya itu biaya penyimpanannya itu 10.000. Nah, misalnya kalian coba itu coba cari hasilnya itu buat yang biaya pesanan, untuk biaya pesan itu 7,5 juta. Nah, kalau yang biaya simpannya itu sebesar 10 juta. Berarti kalau kalian totalin, total inventory cost itu adalah 17 juta 5.000. Jika memakai penawaran dari pemasok. Nah, tapi TIC pemasok ini belum kita kali dengan harga bahan bakunya kan. Nah, ini TIC pemasok untuk totalnya itu 17 juta 500.000. Kalian tambah dengan biaya pesannya itu. Biaya pesan, bukan biaya pesan, harganya dulu, harga bahan baku setelah diskon, yaitu berarti juta 500.000. Kalian tambah dengan harga bahan bakunya itu 45.000 dikali dengan 2.000 kilogram. Kalau kalian cari hasilnya itu 107 juta 500.000. Ini untuk yang TIC pemasok. Nah, untuk mencari tahu apakah tawaran itu baik hal sama ditolak, kita harus cari tahu dulu untuk TIC total yang EOQ. Kita ambil TIC total tadi kan dia
Total itu kan ini kan 17.320.000 17.320.058,08 itu kalian tambah dengan EOQ-nya harga bahan dikali dengan harga bahan baku. Nah, $17.320.508,08 ditambah EOQ tadi 1.732,050808 kg dikali harga bahan baku yang biasanya bukannya setelah diskon itu 50.000. Itu kalian kali, terus kalian tambahkan dengan biaya TIC-nya aja, akan dapat hasil itu sebesar 103.923.048,5 rupiah. Nah, dari sini kita bisa bandingin hasil yang ini, kalian bandingin dengan hasil yang ini. Jadi pemasok total EOQ ini 107.500.000 dan yang total itu segini. Nah, kita bandingin. Ternyata kalau kalian lihat lebih besar TIC pemasok total kan, dibandingkan TIC kita memakai jumlah pesanan sesuai dengan EOQ. Berarti kita lihat apakah penawaran ditolak atau enggak. Kalau misalnya lebih besar TIC EOQ, kita terima dalam pemasok, tapi kalau lebih besar cuma total TIC pemasok, berarti kita tolak. Karena di sini dari soal ini kita lihat TIC pemasok itu lebih besar, berarti kita tolak untuk penawarannya. Penawaran ditolak karena TIC pemasok karena TIC EOQ dari TIC tawaran pemasok.
Jadi untuk yang D seperti ini jawabannya. Jawabannya itu ditolak karena CICOQ itu lebih kecil, yaitu sekitar 103 jutaan. Tapi untuk yang CEC pemasok dia 107.500.000. Pasti kan perusahaan mau cari biaya seminimal mungkin kan. Dan pasti perusahaan akan mengambil yang CEC EOQ. Seperti itu. Nah, untuk soal inventory management ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, aku lanjut aja. Nah, di sini aku mau nanya kalian, karena kan di sini kita waktunya udah 12.16 dan masih ada sekitar 3 soal lagi, yaitu risk and return, current liabilities management, dan cost of interest. Nah, dari kalian sendiri di antara 3 materi itu mana yang paling kalian mau bahas? Takutnya kan waktunya nggak cukup buat bahas tiga materi ini, jadi aku bakal prioritasin satu soal dulu yang menurut kalian paling susah atau mungkin kalian belum mengerti saat diajarkan oleh dosen. Silahkan kalian mau pilih materi yang mana di antara ketiga itu? Risk and return, Ci. Oke, risk and return aja ya. Berarti nah, kalau yang lain bagaimana? Apakah mau risk and return aja? Oke, karena nggak ada jawaban, aku anggap semuanya mau yang risk and return aja ya. Oke, nanti buat yang current liabilities management dan untuk yang cost of interest nanti aku kasih untuk penyelesaiannya bagaimana. Kalau itu aku jelasin yang risk and return. Pas banget kalian pilih yang risk and return karena ada bagian yang bisa dibilang lumayan susah dan mungkin belum diajarin. Jadi sama dosen kalian belum diajarin materi ini. Nah,